membantu untuk asupan besaran batang ini. Satu lagi ya teman-teman, hati-hati sama bunga. Biasanya sancang berbunga ya, kalau di pucuk ada bunga. Oke, halo dulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Kembang, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. 2 bulan yang lalu saya lakukan penanaman di lokasinya di persawahan ya. Saya mencoba untuk 4 bahan bonsai sancang dari turun cangkok sejempol kaki, masih los tinggi. Nanti pas penanaman bisa simak untuk teman-teman, di bawah deskripsi linknya nanti saya lampirkan. Saya mencoba 4 bahan ya, karena di lahan persawahan tentunya khususnya hama dan di sekitarnya banyak tanaman padi. Kalau pas panen tentunya hamanya pasti ya otomatis menyerang tanaman kita. Dan saya pernah cek juga pas lahannya di persawahan kebanjiran, terus teknik pemupukan, nanti semuanya saya lampirkan di bawah deskripsi, linknya nanti bisa teman-teman simak. Oke, saya mau langsung cek ya seperti apa nanti bahannya untuk perkembangannya. Kita langsung menuju ke lahannya ya, posisinya tepat di depan rumah saya. Oke, sudah nyampe di lokasi ya. Waduh, rumputnya luar biasa. Nanti akan saya bersihkan di samping-samping dinding groundnya. Nanti kita cek satu persatu ya. Nah, ini saya mau nanti untuk kedepannya untuk pembesaran batang biar nyampe berapa nanti. Saya mau coba cek untuk ada 1, 2, 3, 4, nanti akan saya cek satu persatu. Saya akan mulai dari bahan ini. 2 bulan yang lalu ya saya lakukan pas penanamannya. Udah mulai tampak ada tingkat pertumbuhan. Oke, selesai. Masih pada apa yang saya nanti mau rencanakan ke bahan ini. Nah, untuk teman-teman, untuk pembesaran batang, intinya untuk pembesaran batang, dimana nanti kita membuat bahan bonsai itu size-nya pasti ada ya, ukurannya. Saya nanti ini pengen ada pembesaran semaksimal mungkin saya akan besarkan seberapa nanti saya akan selalu update untuk bahan ini. Intinya untuk pembesaran
jangan sekali-sekali ada pengurangan akar ya, walaupun akar kecil-kecil seperti ini yang nanti kita tidak pakai. Karena apa? Untuk pembesaran batang perlu asupan nutrisi akar yang banyak pada bahan ini. Jadi seandainya banyak akar, tentunya asupan ke atas untuk memperbesar ini cepat. Karena kalau kita seleksi sekalian ya, kita sisakan 5 akar seandainya yang seperti kita inginkan nantinya. Kalau pengen kita membesarkan batang ini, kalau besar batang ini nanti besar, pasti 5 akar itu akan besar juga. Jadi tidak terkontrol karena asupan nutrisi akan fokus dari 5 akar itu, tidak ada pembantu akar-akar kecil yang lainnya. Nanti bagaimana untuk mensiasati nanti biar proporsi untuk seandainya batang ini sudah besar dengan memaksimalkan akar sesuai jumlah yang kita inginkan, nanti kita bisa main untuk penggangguan akar ya. Nah, ini variatif. Kalau mungkin nanti pengennya sebesar ini saja, mungkin ini kita langsung seleksi akar berani ya. Nah, kita bisa kurangi, kita sisakan berapa akar. Seandainya teman-teman mau menyisakan 5 akar, berarti jumlah akar 5 ini seandainya kita potong, kita kumpulkan jadi satu, besarnya nanti kira-kira sama seperti batang utama ini. Kita bisa seleksi kalau sudah besar, kita mengeluarkan anak cabang akar biar proporsi nanti terus jalur-jalur nutrisinya yang tepat pada cabang-cabang di atas. Nah, itu kalau kita pengen besarnya sekian. Nah, ini memang rencana ada 4 bahan di lahan persawahan, tidak banyak saya kurangi untuk akar, cuman sedikit akar yang seperti tadi di bahan yang sebelumnya ada akar yang ada di atas saya potong, karena nanti kalau nyampe oper nanti atas sama bawah kurang bagus ya. Kalaupun ada akar seperti ini bawah kecil-kecil, memang saya biarkan biar kasih asupan nanti full untuk pengangkatan pembesaran batang. Terus ada sedikit penggeseran akar yang menyimpang, tadi saya potong, saya geser, tapi tetap tidak saya buang di bangkal batangnya, karena biar nanti membantu untuk asupan besaran batang ini. Satu lagi ya teman-teman, hati-hati sama bunga. Biasanya sancang berbunga ya, kalau di pucuk ada bunga buang saja. Kenapa? Karena itu nanti mengganggu untuk pembesaran batang juga, karena untuk asupan nutrisi fullnya nanti dia membangun ke bunga, biasanya ada bunganya. Nah, oke teman-teman, ini nanti akan saya lebarkan untuk ring karpetnya. Ini saya ring ya, ring karpet akan saya lebarkan sesuai dengan lingkar dinding karpet yang paling pinggir. Terus nanti akan saya kasih untuk pemberian pupuk NPK Mutiara, saya cairkan saja biar cepat untuk mengangkat pertumbuhan ini. Oke, apa yang sudah saya lakukan 2 bulan yang lalu dan perkembangannya seperti ini. Terus teknik pemupukan pas kemarin terkena banjir juga sudah saya update, nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi ya. Untuk perjalanan bahan bonsai ini dari turun cangkok tanam polybag, terus saya pindah ke lahan ground ini, saya mencoba 4 bahan, sudah saya liput semua. Untuk teman-teman nanti bisa komen-komen atau bisa di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan untuk linknya keseluruhan perkembangan bahan ini. Oke, dari saya di channel Bonsai Gembong, ini tadi sedikit tip ya untuk pembesaran batang ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Simak terus untuk nanti update video berikutnya perkembangan bahan ini. Dan untuk teman-teman, saya tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu menyimak mensupport di video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.